Harimau Malaya ini saudara-saudara, Harimau Malaya ini seharusnya diuntungkan nanti ketika bertemu dengan Oman di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Walaupun bermain away. Kenapa? Karena Oman ini sedang melakukan pergantian pelatih. Mereka memecat pelatih yang gagal di Piala Asia, si Branko Ivankovic dari Kroasia, diganti dengan pelatih baru dari Republik Ceko. Jaroslav Sihalski. Si Halvi atau si Halsi, ya itu. Jadi waktu mereka itu sangat pendek, mungkin hanya sebulan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita bahas, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, Kamboja, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa provokasi, tanpa kebencian. Semuanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan mengulas, mencoba membahas tentang kualifikasi Piala Dunia 2026. Lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Akan diselenggarakan bulan depan, khususnya yang melibatkan Malaysia dengan Oman. Harimau Malaya dengan Oman, karena Malaysia ini seharusnya diuntungkan karena Oman itu baru saja melakukan pergantian pelatih. Kemarin mereka gagal total di Piala Asia. Oman mengganti pelatihnya yang dari Kroasia, Branko Ivankovic, diganti dengan Jaroslav Sihalski dari Republik Ceko. Dan ini hanya ada waktu kurang lebih 1 bulan dan tidak ada latihan yang mereka lakukan, sehingga kemungkinan besar Malaysia akan lebih diuntungkan karena mungkin saja Oman tidak siap. Mereka mungkin saja hanya akan mengandalkan status sebagai host, sebagai tuan rumah. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setelah Piala Asia sudah berlalu, sudah berakhir, dan semua sekarang sudah kembali ke kehidupan normal. Para pemain kembali ke klub masing-masing untuk bermain di kompetisi, yang sudah menjalani kompetisi, yang baru akan menjalani kompetisi ya sedang menjalani sesi latihan pramusim. Bulan depan saudara-saudara, Maret ini akan ada FIFA Matchday. Dan untuk di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah, mana-mana, itu akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemarin tahun lalu sudah menjalani 2 pertandingan awal. Sekarang nanti akan ada lagi, kalau nggak salah 2 pertandingan lagi, tanggal 21 Maret dan tanggal 26 Maret 2024. Dan berdasarkan jadwal, Malaysia, Harimau Malaya itu akan menjalani pertandingan away ke Muscat. Muscat itu di Oman, ibu kota Oman, menghadapi Oman tanggal 21 Maret. Kemudian 5 hari kemudian tanggal 26 Maret 2024 akan menjalani pertandingan home melawan Oman. Jadi langsung ini paketnya langsung setelah away kemudian home. Dan pertandingan ini sangat penting saudara-saudara. Pertandingan ini sangat penting bagi Malaysia jika ingin melaju ke babak berikutnya, karena catatan Malaysia sebenarnya juga bagus. Pada pertandingan awal, 2 pertandingan awal mereka mendapatkan 2 kemenangan, 6 poin saudara-saudara, 6 poin. Pertandingan home melawan Kyrgyzstan dan pertandingan away melawan Cina Taipei saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, Oman juga mencatatkan hasil yang tidak terlalu buruk juga saudara-saudara. Oman itu juga hasilnya tidak terlalu buruk karena mereka juga mendapatkan kemenangan saudara-saudara, juga mendapatkan kemenangan melawan Cina Taipei walaupun sempat kalah melawan Kyrgyzstan. Sementara
di Piala Asia kemarin mereka tampil jelek dan mereka gagal lolos ke babak 16 besar. Sama seperti Malaysia juga gagal lolos ke babak 16 besar. Setelah kegagalan di Piala Asia, saudara-saudara, setelah kegagalan di Piala Asia, Oman ini melakukan gebrakan, apa istilahnya, melakukan perubahan, perbaikan, reformasi, revolusi, apalah pokoknya pergantian pelatih. Pelatih mereka yang lama, si Branko Ivankovic itu diganti, dipecat karena dianggap tidak berhasil menghadirkan prestasi waktu Piala Asia. Karena selama Piala Asia itu Oman itu hanya mendapatkan 2 poin. Mereka bermain imbang dengan Thailand 0-0 dan bermain imbang 1-1 dengan Kirgistan. 1-1. Mereka kalah 1-2 dari Arab Saudi di fase grup. Dan yang membuat itu si Ivankovic dipecat itu adalah pertandingan terakhir melawan Kirgistan. Kenapa? Karena Oman itu sebenarnya sudah unggul 1-0 sampai ke menit-menit akhir lah. 10 menit atau berapa menit sebelum pertandingan berakhir itu mereka sudah unggul. Tetapi akibat kesalahan pemain, kelengahan pemain, mereka akhirnya kalah imbang 1-1. Padahal kalau mereka menang, mereka dapat 4 poin dan mereka akan lolos ke babak 16 besar. Berhubung Oman hanya mampu bermain imbang dengan Kirgistan, saudara-saudara, hanya bermain imbang dengan kita, maka Indonesia yang hanya mendapatkan 3 poin dari hasil kekalahan dari Jepang dan dari Irak, serta hanya menang dari Vietnam, akibatnya lolos ke babak 16 besar sebagai 1 dari 4 peringkat ketiga terbaik. Ini membuat Branko Ivankovic ini dipecat, saudara-saudara, dipecat dari kursi pelatih Oman. Padahal saudara-saudara, Branko Ivankovic ini pelatih dari Kroasia yang cukup bagus. Dia prestasinya di sepak bola itu luar biasa. Dia lama menjadi pelatih di Iran, di Liga Iran, di Liga Premier Iran. Dia Persepolis itu di bawah dia juara Liga Iran berkali-kali. Kemudian juga pernah juara di Dinamo Zagreb. Di Cina, Sangdong Luneng itu juga pernah juara. Tim nasional Iran U23 juga pernah juara. Jadi ya kegagalan di Oman ini membuat Branko Ivankovic diganti. Branko Ivankovic, saudara-saudara, adalah pelatih dari Republik Ceko. Namanya Jaroslav Sihalvi. Jaroslav Sihalvi ini adalah pelatih yang cukup senior lah. Umurnya sudah 62 tahun dan dia sudah berpengalaman di melatih di mana-mana. Dia dulu pemain tim nasional Cekoslovakia tahun 1970-an sampai 1990-an. Kemudian dia juga pernah bermain di berbagai klub. Di Republik Ceko maupun di Cekoslovakia. Dia juga menjadi pelatih di berbagai klub di Cekoslovakia, di Republik Ceko. Kemudian dia juga pernah menjadi pelatih tim nasional Republik Ceko tahun 2018-2023. Prestasinya juga ya bagus juga. Dia juga pernah jadi asisten pelatih Republik Ceko. Pokoknya kualitasnya bagus lah. Kualitasnya bagus si Jaroslav Sihalvi. Tetapi saudara-saudara harap diingat. Walaupun dia punya pengalaman, dia punya kemampuan, dia punya sistem permainan yang cukup mungkin saja dianggap cocok untuk Oman. Tetapi pengalaman melatih dia di luar negeri, khususnya di Middle East, di Timur Tengah itu sangat minim. Oman ini, saudara-saudara, Oman ini baru menjadi pelatih pekerjaan pertama dia di luar negeri, di luar Republik Ceko. Itu berarti, saudara-saudara, dia harus beradaptasi dengan banyak hal. Dengan budaya, dengan makanan, dengan kultur, dengan bahasa, dengan macam-macam lah. Belum lagi dengan pemainnya. Pemain yang otomatis pemain Oman berbeda dengan pemain yang ada di Republik Ceko. Kemudian dia juga harus menganalisis lawan yang akan dihadapi. Lawan pertama dia langsung Malaysia yang cukup bagus ketika menghadapi Korea Selatan. Jadi ini butuh waktu, butuh proses. Dan jangan lupa melatih di Timur Tengah itu, di Middle East itu, di negara-negara petrodolar itu yang kaya itu tekanannya besar sekali. Mereka sangat tidak mentoleransi kekalahan karena mereka punya uang. Gagal sedikit langsung pecat, gagal sedikit langsung pecat. Nah, ini itu yang harus yang harus segera diselesaikan oleh Jaroslav Sihalvi sebelum menghadapi Malaysia di pertandingan tanggal 21 Maret 2020.
situasi seperti ini, saudara-saudara, situasi seperti ini seharusnya bisa dimanfaatkan Malaysia, bisa dimanfaatkan Kim Pan-gon, bisa dimanfaatkan Arif Aiman, bisa dimanfaatkan Faisal Halim, bisa dimanfaatkan Darren Lock untuk mencatatkan hasil yang bagus. Ini harus dimanfaatkan, ini kesempatan besar. Dan saya rasa Malaysia cukup diuntungkan. Harimau Malaya cukup mendapatkan keuntungan dengan situasi lawan. Situasi Oman yang sangat tidak menentu seperti ini. Sangat tidak bagus. Karena tentu saja seperti yang saya bilang, si Jaroslav Sihalsi butuh waktu adaptasi. Ya sementara ini waktu dia hanya kurang lebih sebulan, saudara-saudara. Sebulan itu dan akan langsung terjun di pertandingan resmi seperti kualifikasi Piala Dunia itu kan terlalu beresiko menurut saya. Terlalu beresiko. Dia harus memulai semuanya dari nol. Dia harus mendatangkan lagi asisten-asisten pelatih yang dulu bersama dia di tim nasional Republik Ceko. Dia harus mempelajari lagi pemain-pemain Oman seperti apa cara bermainnya. Dia harus mengenal pemain Oman. Dia harus mempelajari kultur sepak bolanya seperti apa bahasanya. Jadi ini akan butuh waktu dan seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Malaysia untuk setidaknya memaksakan hasil imbang ketika pertandingan di Muscat. Kalau pertandingan nanti di Stadium Nasional Bukit Jalil tanggal 26 Maret, kemungkinan Malaysia bisa menang lah. Tetapi kalau di Muscat di waktu away ya minimal harus dapat hasil imbang lah. Kalau sudah dapat hasil imbang, ya lumayan itu termasuk keberhasilan. Tetapi kalau bisa memenang lagi, wah itu luar biasa. Kalau Malaysia bisa mengalahkan Oman di Muscat, itu kan poinnya akan 9. Berarti kan kesempatan untuk lolos ke putaran berikutnya, putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ini akan semakin besar, saudara-saudara. Dan itu benar-benar harus dimanfaatkan. Jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai kegagalan seperti saat dikalahkan Yordania atau seperti dikalahkan Bahrain di Piala Asia itu terulang, saudara-saudara. Malaysia sudah punya pengalaman menghadapi 2 tim dari Timur Tengah dan itu harus dimanfaatkan dengan baik nanti tanggal 21 dan 26 Maret, saudara-saudara. Menurut saya, saudara-saudara, Malaysia bisa mengalahkan Oman kalau ada kalonya ini, ada syaratnya. Malaysia bisa mengalahkan Oman kalau bisa benar-benar memanfaatkan kondisi yang ada di Oman. Kondisi Oman, saudara-saudara. Kalau bisa mengamati kondisi Oman dengan baik, maka taktik dan strateginya juga tepat. Kedua adalah kalau Malaysia bisa mengalahkan Oman kalau bermain seperti saat menghadapi Korea Selatan di Piala Asia. Pertandingan terakhir Malaysia di Piala Asia melawan Korea Selatan itu menurut saya keren, saudara-saudara. Itu menurut saya menjadi salah satu pertandingan terbaik yang pernah dijalani oleh Harimau Malaya di era Kim Pan-gon. Di era saat ini, di era modern, itu permainan yang sangat bagus sekali. Malaysia mampu memaksakan Korea Selatan bermain seri, bermain imbang 3-3 lewat permain. Bahkan golnya siapa itu? Faisal Halim itu juga keren sekali, saudara-saudara. Dan Malaysia bermain sangat solid, sangat taktis, sangat tidak memberi, pokoknya beranilah. Intinya berani memberikan perlawanan kepada Korea Selatan, berani bergerak, berani mobile, berani mengendalikan bola, berani memainkan bola, berani menyerang, berani menusuk, berani segala-galanya berani. Dan semoga itu bisa terjadi lagi waktu pertandingan nanti melawan Oman, baik saat away maupun saat home. Karena Oman ini tidak terlalu istimewa kalau melihat pertandingan waktu melawan di Piala Asia. Buktinya Arab Saudi kalau Arab Saudi kalah ya. Thailand mampu merepotkan mereka, mampu menahan imbang. Bahkan Kirgistan juga mereka mampu menahan imbang mereka. Jadi peluang Malaysia itu besar walaupun pelatihnya sudah berganti. Dan justru itu karena pelatihnya berganti dan waktunya sangat singkat, ini harus benar-benar dimanfaatkan Malaysia untuk mengalahkan Oman, saudara-saudara. Pelatih baru yang beradaptasi, yang sedang menjalankan proses adaptasi, saudara-saudara. Saya rasa si Jaroslav Sihalvi ini tidak akan berani melakukan membongkar pasang pemain. Dia tidak akan berani melakukan eksperimen. Dia pasti akan menggunakan pemain-pemain yang selama ini sudah bermain bersama dengan Branko Ivankovic. Mayoritas dugaan saya adalah pemain-pemain yang sama seperti saat Piala Asia 2023 kemarin. Tidak akan banyak berubah, saudara-saudara. Pemain
seperti Harib Al-Saadi, kemudian Jumel Al-Yahmadi, kemudian si Salah Al-Yahei, kemudian Hussein Al-Ghasani, kemudian Isam Al-Sabi. Itu kemungkinan masih akan tetap diberi kesempatan bermain. Ali Al-Busaidi, kemudian Ahmed Al-Kamisi, kemudian Farid Al-Rusaidi, kaptennya, penjaga gawang, itu kemungkinan tetap akan bermain dengan skema seperti itu. Materi pemain yang tidak akan berbeda. Karena nggak mungkin saudara-saudara kalau dia harus mencari pemain baru, menyeleksi pemain baru sementara waktunya hanya 1 bulan. Waktunya sangat singkat. Kemudian cara bermainnya juga tidak akan berbeda jauh. Taktik dan formasinya tidak akan berbeda jauh dari yang sebelum-sebelumnya. Dan ini karena apa? Karena terlalu beresiko. Kecuali ada waktu yang cukup lama. Misalnya si Jaroslav Sihalsi ini punya waktu latihan 1 bulan misalnya. 1 bulan sebelum pertandingan resmi dilanjut. Tapi kan tidak. Kompetisi di Oman juga sedang berjalan. Kompetisi di negara lain juga sedang berjalan. Jadi dia pasti kesulitan untuk mengumpulkan pemain sehingga tidak akan bisa menjalani persiapan maksimal. Prediksi saya mungkin 2 minggu sebelum pertandingan melawan Malaysia itu baru dia akan bisa mengumpulkan pemain. Itu prediksi saya. Dan dalam waktu 2 minggu itu juga tidak cukup, saudara-saudara. Jadi ini serba susah. Oman ini serba susah dan Malaysia harus bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Malaysia bisa mengatasi Oman, saudara-saudara, bisa mendapatkan poin dari Oman, ya 4 poin atau 6 poin, saudara-saudara, kemungkinan besar Malaysia akan bisa lolos ke putaran berikutnya, ke putaran ketiga kalau nggak salah ya, ke babak yang lebih penting, yang kalau lolos di putaran itu nanti bisa langsung pergi ke Piala Dunia. Itu peluang Malaysia besar, karena taruhlah begini, let's say kita hitung ya, kalau misalnya Malaysia sekarang ini kan Malaysia sudah dapat 6 poin, nanti dia bisa misalnya imbang dengan Oman di Muscat, itu kan dia tambah 1 poin lagi. Nanti kalau dia menang di Bukit Jalil lawan Oman lagi, sudah dia dapat poin. Dan itu nanti Malaysia masih akan ada pertandingan melawan Cina Taipei, itu bisa menang lah. Kemudian masih ada away melawan Kyrgyzstan. Kyrgyzstan itu kalaupun tidak kalah ya imbang. Saya rasa seri bisa lah. Seri bisa melawan Kyrgyzstan nanti ketika pertandingan away. Jadi peluang Malaysia ini besar sekali untuk lolos ke babak berikutnya, untuk kelayakan ke putaran berikutnya itu terbuka lebar. Untuk putaran berikutnya yang penting syaratnya seperti yang saya bilang, mengalahkan Oman. Setidaknya bisa dari 2 pertandingan ini, away and home ini, setidaknya Malaysia bisa mendapatkan 1 kemenangan. Kalaupun nanti misalnya kalah di Oman, ya nggak masalah, tetapi nanti waktu di Stadion Bukit Jalil harus menang. Kalau itu terjadi, ya peluang Malaysia besar, karena nanti lawan paling beratnya hanya Kyrgyzstan ketika main away. Kan waktu main home Malaysia bisa menang. Nanti waktu away, belum tentu juga Malaysia bisa menang. Syukur-syukur bisa imbang. Mungkin maksimalnya saya rasa imbang lah. Seri bisa melawan Kyrgyzstan. Kalau melawan Cina Taipei, ya kemungkinan besar Malaysia bisa menang. Ketika pertandingan main di Taipei aja, di Cina Taipei aja Malaysia bisa menang, apalagi nanti akan main di Stadion Bukit Jalil. Jadi peluang Malaysia ini menurut saya akan jauh lebih besar lolos ke babak berikutnya dibandingkan peluang Indonesia yang masih akan bertemu Vietnam, pertandingan home and away, serta akan bermain home melawan Irak dan Filipina. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan. Kita sudah membahas lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia yang melibatkan Malaysia dengan Oman. Nanti tanggal 21 Maret 2024. Jadi Oman, Malaysia away dulu, kemudian nanti baru tanggal 26 Maret itu home. Jadi itu langsung home, away dan home. Dan itu tadi sudah kita bahas bagaimana Oman itu kemarin gagal total di Piala Asia. Walaupun Malaysia juga gagal lolos ke babak 16 besar. Sama-sama gagal ke babak 16 besar. Tetapi Oman itu jauh lebih menyakitkan karena mereka sebenarnya optimistis bisa lolos. Dan mereka pada akhirnya gagal karena gol
Tajikistan apa Turkmenistan itu, apa Kirgistan itu ya. Pokoknya di menit-menit terakhir itu yang membuat mereka gagal lolos ke babak 16 besar. Sementara Malaysia walaupun juga gagal mendapatkan pujian karena berhasil menahan imbang Korea Selatan. Dan pada akhirnya Korea Selatan itu gagal di semifinal. Dan pada akhirnya lagi Jurgen Klinsmann, pelatih Korea Selatan itu mengalami pemecatan. Surat pemutusan hubungan kerja. Dan saya rasa ini peluang Malaysia ada cukup bagus lah kalau benar-benar mempersiapkan diri dengan serius, kalau menganalisis dengan seksama. Karena saya rasa waktu Oman itu dari pelatih lama ke pelatih baru itu kan hanya sebulan, dan mereka mungkin saja tidak ada latihan yang intensif. Nah, sebagaimana kalau pelatih baru datang itu pasti tetap saja butuh adaptasi, walaupun materi pemainnya tidak berbeda jauh, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!